Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel Cerita Horor and History. Kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita kiriman dari salah satu narasumber yang disamarkan namanya. Kisah ini terjadi sudah lama sekali. Sebut saja namanya Anton. Anton adalah seorang pemuda desa yang sangat tampan. Tapi Anton sangat bermalas-malasan. Dia jarang sekali bekerja. Di dalam kehidupannya dia hanya ingin menginginkan kesenangan. Suatu hari, dia berpapasan dengan seorang wanita yang bernama Ayu. Ayu adalah gadis kembang desa di desanya. Ayu memiliki paras yang cantik, tubuh yang seksi, rambut panjang sebahu. Tubuhnya dan kulitnya yang putih membuat wajahnya semakin cantik. Entah kenapa tiba-tiba Anton merasa rasa yang berbeda saat bertemu dengan Ayu. Usut punya usut, Ayu adalah anak dari seorang yang kaya raya. Seorang janda cantik bernama Tante Lisa. Tante Lisa sudah tersohor akan kekayaannya di desanya. Dia memang sangat kaya. Rumahnya tampak begitu mewah dan besar. Harta kekayaan pun terkenal sangat banyak. Entah dari mana kekayaan yang ia dapatkan. Yang jelas, ia adalah orang yang paling kaya di desanya. Saat itu timbullah niat jahat Anton ingin mendapatkan Ayu. Dan pucuk dicinta ulang pun tiba. Karena beberapa kali bertemu dengan Ayu, antara Ayu dan Anton terjadi timbul perasaan saling cinta. Tak disengaja, mereka pun akhirnya berpacaran. Anton yang memang tampan membuat Ayu terkesima, hingga dia pun jatuh cinta dalam pelukan Anton. Beberapa kali mereka sering keluar di pinggir sungai. Dan akhirnya Anton pun memberanikan diri untuk bermain ke rumah Ayu. Dan Ayu pun menyambutnya dengan gembira. Suatu malam Anton bergegas menuju ke rumah Ayu dengan sepeda motornya. Dari rumah, ia pun berharap akan diterima oleh ibu Ayu, yaitu Tante Lisa. Setelah mandi dan bersih-bersih, serta memakai pakaian dan minyak wangi, Anton pun segera berangkat. Suara motornya terdengar merdu, menembus kegelapan sore itu. Sekitar pukul 7 malam, Anton pun sampai juga di rumah Ayu. Ia pun kemudian mengetuk pintu dengan pelan. Assalamualaikum. Tak lama kemudian, terbukalah pintu dari dalam. Tampak Ayu dengan sangat cantiknya berada di depan Anton. Ayu pun kemudian mengajak Anton masuk ke dalam rumahnya yang begitu megah dan mewah. Dengan senang dan terkagum-kagum, Anton kemudian masuk ke dalam rumah Ayu. Ayu kemudian mengajak Anton duduk di sebuah ruang, yaitu di sebelah ruang tamu. Ayu kemudian kembali ke dapur dan kemudian mengambilkan minum. Dia pun membikinkan kopi panas untuk dihidangkan kepada Anton. Beberapa saat kemudian, mereka pun asik ngobrol, hingga tak terasa 2 jam sudah berlalu. Tiba-tiba terdengar suara mobil yang berhenti di depan rumah. Dan ternyata itu adalah ibunya Ayu, yaitu Tante Lisa. Tak lama kemudian tampak seorang wanita muda setengah baya yang masih cantik dan sangat seksi turun dari mobil tersebut dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ayu kemudian bergegas menyambut ibunya dan kemudian ia memperkenalkan Anton kepada ibunya.
Anton pun terkejut melihat kecantikan dari Ibu Ayu. Dia tak mengira Ibu Ayu masih secantik itu. Anton kemudian bersalaman dengan Ibu Ayu, yaitu Tante Lisa. Dan Tante Lisa tampak tersenyum kepada Anton. Tante Lisa kemudian mempersilahkan Anton dan Ayu untuk berbincang-bincang kembali. Ia kemudian berjalan masuk ke dalam kamarnya. Sekitar pukul 11 malam, Anton pun kemudian berpamitan kepada Ayu. Dan tak lupa ia berpamitan kepada Tante Lisa, Ibu Ayu. Anton kemudian menyalakan motornya, dan suara motor pun memecah keheningan malam saat itu. Entah kenapa, di dalam perjalanan pulang, ia selalu teringat dengan Ibu Ayu. Wajah oriental dan cantiknya membuat ia sangat terkesima. Hari pun terus berlalu, dan Anton sering bermain ke rumah Ayu. Kini Anton dan keluarga Ayu sudah sangat dekat. Dengan ibunya Ayu dia juga sangat dekat, karena ibunya Ayu sangat ramah. Ayu hidup berdua dengan ibunya karena ayahnya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Suatu hari, di jam 7 malam, Anton pergi ke rumah Ayu. Ia pun sampai di rumah Ayu. Dan seperti biasanya, dia pun mengetuk pintu rumahnya. Tak lama kemudian pintu rumah pun terbuka. Namun, yang membuka pintu adalah Ibu Ayu, yaitu Tante Lisa. Anton pun sangat kaget, karena Tante Lisa sendiri yang membukakan pintu. Tante Lisa kemudian mempersilahkan Anton untuk masuk ke dalam rumah. Dan ia kemudian mengatakan kalau Ayu lagi pergi ke rumah neneknya. Anton pun merasa sedikit canggung karena Ayu tidak di rumah. Namun Tante Lisa menyuruh Anton untuk santai dan untuk menganggapnya seperti rumah sendiri. Tante Lisa kemudian berjalan ke arah dapur. Dan terdengar ia membuatkan kopi panas untuk Anton. Setelah kopi panas jadi, Tante Lisa kemudian berjalan lagi keluar, menuju ke ruang tamu. Ia kemudian menawarkan kopi panas itu kepada Anton dan mempersilahkan Anton untuk santai sebentar sambil nonton TV. Tante Ayu kemudian meninggalkan Anton menuju ke kamar mandi. Dan tak lama kemudian terdengar suara air mengucur dari keran shower. Rupanya Tante Lisa malam itu baru mandi. Anton pun kemudian menikmati kopi panas yang dibikinkan oleh Tante Lisa. Sambil menonton TV, dia pun santai menikmati kopi malam itu. Tiba-tiba Anton terkejut. Dia mendengar suara Tante Lisa memanggil namanya. Terdengar Tante Lisa meminta tolong kepada Anton untuk mengambilkan anduknya, karena lupa membawa anduk saat ke kamar mandi. Anton pun kemudian berjalan dengan ragu-ragu dan agak gemetaran. Dia kemudian mengambil anduk yang disarankan oleh Tante Lisa. Akhirnya ketemulah anduk berwarna biru. Kemudian ia pun membawakan anduk itu berjalan ke kamar mandi. Sesampainya di depan pintu kamar mandi, ternyata pintu kamar mandi terbuka sedikit. Anton kemudian mengatakan kepada Tante Lisa kalau dia sudah di depan pintu kamar mandi dan membawa handuk yang dimaksud. Tante Lisa pun menyuruh Anton untuk masuk ke kamar mandi. Entah setan apa yang merasuki Anton. Tiba-tiba Anton sangat bersemangat. Ia kemudian menuruti perintah dari Tante Lisa. Ia pun kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan memberikan handuk itu kepada Tante Lisa.
Betapa terkejutnya Anton saat berada di kamar mandi. Terlihat tubuh Tante Lisa yang begitu seksi dan cantik. Tubuh yang sangat montok dan padat sekali. Tanpa disadari oleh Anton, tiba-tiba Tante Lisa menarik tangan Anton ke arah tubuhnya. Sebagai seorang laki-laki, jiwa Anton pun tertantang, darahnya pun mendidih bergejolak. Mereka berdua asik berduaan di kamar mandi di bawah guyuran air shower. Setelah selesai di kamar mandi berduaan, Anton dan Tante Lisa kemudian beranjak menuju kamarnya. Lagi-lagi di kamar Tante Lisa, mereka berdua asik berjumpa rayu, menikmati malam itu. Suasana yang hening dan sepi mengiringi mereka malam itu. Dua insan yang sedang memadu kasih. Entah sudah berapa lamanya mereka asik berduaan. Sekitar pukul 2 malam, Tante Lisa dan Anton pun tertidur pulas sambil berpelukan. Di ranjang itulah saksi mereka berdua asik berjumpa rayu dan bercinta. Sekitar pukul 7 pagi, Anton dan Tante Lisa pun terbangun. Lagi-lagi Tante Lisa meluapkan nafsu birahinya bersama Anton. Sekitar 2 jam lamanya mereka asik berjumpa rayu yang ketiga kalinya. Setelah selesai, mereka kemudian beranjak ke kamar mandi dan mandi bersama pagi itu. Setelah selesai mandi, mereka berdua pun kemudian kembali lagi ke kamar untuk berganti pakaian. Tante Lisa hanya berjalan mengenakan anduk berwarna putih. Tampak di belakangnya Anton mengiringinya dari belakang. Setelah berpakaian, Tante Lisa kemudian berjalan menuju ke dapur dan dia kemudian menyiapkan teh hangat dan membikinkan roti bakar untuk Anton sarapan pagi itu. Ternyata sudah 2 minggu ini pembantu Tante Lisa pulang ke kampung karena ada acara keluarga, sehingga Tante Lisa sendirilah yang memasak di rumah. Anton dan Tante Lisa kemudian menikmati sarapan pagi itu di ruang keluarga sambil menonton TV. Wajah mereka seakan menggambarkan kalau mereka sedang dimabuk cinta. Anton sendiri saat itu lupa dengan Ayu pacarnya. Yang dia lihat hanyalah Tante Lisa yang cantik dan seksi yang sedang di hadapannya. Tante Lisa sendiri juga menganggap Anton adalah pemuda yang tampan, gagah, dan kuat di ranjang. Hari pun berganti. Seperti biasa, Anton sering datang ke rumah Tante Lisa untuk menemui Ayu. Hubungan mereka berdua pun berjalan tanpa ada rasa curiga dari Ayu kalau Anton telah berselingkuh dengan ibunya. Ayu semakin cinta dengan Anton. Anton yang tampak gagah semakin menawan diri Ayu. Seringkali Ayu dan Anton menghabiskan waktunya untuk keluar, hanya untuk berjalan-jalan dan mencari makan. Kini Anton tampil dengan baju yang mewah dan usutnya usut. Baju Anton yang baru itu adalah pemberian dari Tante Lisa. Anton juga sering diberi uang oleh Tante Lisa tanpa sepengetahuan Ayu. Dan lagi-lagi Anton dan Tante Lisa sering berhubungan ketika Ayu tidak di rumah. Mereka selalu mencuri waktu dan mencari kesempatan yang ada.
Entah sudah berapa kali Anton dan Tante Lisa saling memadu cinta di kamar di ranjang tempat Tante Lisa. Anton pun menikmati keadaan itu. Dalam pikirannya, ia mendapatkan dua gadis yang cantik, yaitu anak dan ibunya. Namun dengan Ayu sendiri, Anton belum pernah berhubungan sama sekali, karena Ayu selalu menjaga dan menolak setiap kali Anton ingin mengajaknya berhubungan. Namun hal itu tak menjadikan masalah buat Anton, karena kalau bukan Ayu, Tante Lisa lah yang akan memuaskan dirinya di atas ranjang. Suatu hari saat Anton berkunjung ke rumah Ayu, mereka asik ngobrol sampai jam 11 malam, dan saat itu Ayu belum terlihat ngantuk. Terlihat Anton dan Tante Lisa sudah ngebut ingin bercinta. Anton kemudian berjalan ke kamar mandi, dan di sanalah Anton bertemu dengan Tante Lisa. Dan mereka kemudian berdua berbincang-bincang. Ternyata mereka membuat kesepakatan untuk menaruh obat tidur ke dalam minuman Ayu. Tante Lisa kemudian membawakan satu butir obat tidur, kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian Anton pun kembali membawa satu gelas air minum putih untuk diberikan kepada Ayu. Ayu yang tak mengira dan berprasangka buruk, dia kemudian dengan santainya meminum air putih yang diberikan oleh Anton. Dan tak lama kemudian, Ayu pun kemudian merasa pusing dan ngantuk. Tak lama kemudian Ayu pun tertidur pulas. Anton kemudian membopong Ayu ke dalam kamarnya. Anton kemudian bergegas keluar dari kamar Ayu. Dia pun kemudian melangkah menuju ke kamar Tante Lisa. Di dalam kamar, Tante Lisa sudah menunggu Anton dengan memakai pakaian tidur yang sangat tipis. Terlihat Tante Lisa yang sangat cantik dengan tubuh yang aduhai dan montok sekali. Tanpa basa-basi kemudian Anton pun segera menyusul Tante Lisa di atas ranjang. Mereka berdua pun asik tenggelam dalam nafsu dunia tanpa memikirkan diri Ayu. Malam itu hujan rintik-rintik. Samar-samar terdengar suara lorongan anjing dari kejauhan. Suara-suara binatang malam menyambut malam itu. Anton dan Tante Lisa sudah dibutakan dengan nafsu duniawinya, dibudakkan dengan nafsu pria mereka. Tapi tanpa sepengetahuan Anton, ternyata Tante Lisa memanfaatkan Anton, yaitu Anton dijadikan tumbal pesugihan dan dijadikan obat awet muda oleh Tante Lisa. Namun Anton sendiri tak tahu akan hal itu. Mungkin itulah kenapa Tante Lisa sampai sekarang masih terlihat muda dan cantik. Tubuhnya pun sangat kencan. Ternyata Tante Lisa sudah lama memujak pesugihan dengan cara syarat berhubungan badan dengan seorang laki-laki, dengan berjaga maupun yang sudah tidak berjaga. Dan satu lagi yang ada adalah Tante Lisa menggunakan susu pelet untuk melanggengkan kecantikannya. Hingga beberapa bulan kemudian, Anton kemudian diresmikan menikah dengan Ayu. Pesta pun digelar dengan meriah. Banyak tamu undangan dari para warga desa yang diundang oleh keluarga Tante Lisa. Terlihat malam itu adalah malam yang penuh bahagia, malam yang penuh gembira bagi pengantin mereka berdua. Setelah larut malam, para tamu undangan pun satu persatu mulai meninggalkan tempat lokasi hajatan pernikahan mereka berdua. Ayu dan Anton kemudian masuk ke dalam kamarnya.
ke dalam kamar pengantin yang telah ditata dengan kain yang berwarna putih dan bertaburan bunga-bunga di dalamnya. Di atas ranjang ditaburi dengan bunga mawar merah yang berbau sangat sedap dan harum. Terlihat bunga melati dan kandil juga disebar di atas ranjang. Malam itu adalah malam kebahagiaan bagi Anton dan Ayu. Mereka pun menghabiskan malam itu berdua. Malam untuk memadu cinta di malam pertama. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.